Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma'afil mila salatan wassalaman da'imaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marra amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang disandingkan dengan nama baginda Nabi Muhammad, yang bertujuan untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Kita datang bawa visi, bawa misi untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gabulkan semua hajat kita. Tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali Allah gabulkan semua setiap apa yang kita harapkan di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Habib Hamzah bin Abdullah Al-Idrus, ada juga Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada Al-Walid Al-Habib Muhammad bin Usman Al-Habsi, ada juga orang tua kita Habib Umar Bahashim, ada Habib Ja'far bin Syekh Abu Bakar, ada Habib Anwar Bahashim, ada Habib Agil Segap, enggak ada, Habib Hasan Segap, dan segenap para habaib semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, panjangkan umur beliau, permudah urusan dunia dan akhiratnya, selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dijadikan anak cucu keturunannya kebanggaan baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para asatid, para guru-guru, wabil khusus Ustadz Matahari, ada Ustadz Munzir, ada orang tua kita Abah Fakhruddin, ada Abah Badruddin, dan segenap para asatid yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, Allah jaga beliau, Allah jadikan perhiasan bagi agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar bagaimana Habib Muhammad menyampaikan bagaimana kita di awal tahun yang mulia ini, ya, bagaimana sikap kita di awal tahun yang mulia ini. Barusan tadi saya lihat status dari salah satu ashab di majelis itu, orangnya bilang, ya, dia bilang, bagaimana keadaan kita di awal tahun 2024? Ada perubahan apa enggak? Maka pasti enggak ada perubahan. Kenapa? Yang kita harap berubah itu dari tahun. Harusnya kalau mau berubah itu kita dekat kepada Tuhannya, bukan ngarepin tahunnya. Tahun baru tapi kalau enggak ada perubahan ya sama aja. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhannya, maka insya Allah niat perubahan tersebut akan timbul di dalam hati kita. Nah, maka yang terpenting di dalam awal tahun seperti ini yang harus kita perbarui, lihat bagaimana sholat kita, lihat bagaimana keadaan sholat kita, jaga sholat kita. Itu dikatakan Imamul Haddad bilang dalam Nawasyidiniyah, sholat itu dibagi menjadi dua, secara zahir, secara batin. Maka perbaiki dua-duanya. Secara lahir apa? Rukunya, sujudnya, tumaninanya, berdirinya, perhatikan di dalam secara lahirnya. Kemudian secara zahirnya apa? Batin. Secara khusyuk, hadirnya hati, merasakan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekhusyuan di dalam salat itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk di dalam salat itu diminta. Khusyuk di dalam salat itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'anul Karim, "Hafidzu 'ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah Subhanahu wa taala bilang, peliharalah segala salatmu, semua salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pelihara, jaga benar-benar. Kemudian wasolatil wusta, kemudian salat wusta. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala bilang? Wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah salat itu dalam keadaan khusyuk. Artinya engkau salat itu karena Allah, sehingga hatimu tuh hadir khusyuk bahwa engkau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai main-main, ya. Jangan sampai melayang-melayang di dalam salat. Salat, ketika salat Allahu Akbar, enggak sadar tiba-tiba udah ruku. Hilang khusyuk di dalam salat itu hilang. Allahu Akbar,
nggak sadar apa yang dibaca, nggak sadar apa yang didengarin, nggak sadar sampai mana sholatnya. Oh, tiba-tiba ruku, tiba-tiba sujud, tiba-tiba salam. Kenapa? Lalai di dalam sholatnya. Dahulu Nabi SAW melarang orang-orang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, Nabi larang mereka orang-orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Akan tetapi sekarang lebih parah dari itu. Kenapa? Yang sholat bukan orang mabuk. Yang sholat orangnya sadar, orangnya normal, tapi pikirannya kayak orang mabuk, kemana-mana, nggak sadar dia lagi sholat. Ini naudzubillah min dzalik, lebih parah dari yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Khusyuk di dalam sholat itu diminta. Jaga, jangan sampai kita tidak memelihara di dalam sholat kita. Kesempurnaan di dalam sholat itu lihat bagaimana dia dalam keadaan bersucinya, bagaimana dalam keadaan wudunya. Imamul Haddad bilang tuhurul miftahus sholat, bersuci itu pembuka dari sholat. Maka kalau dia sholatnya dalam keadaan mau benar, lihat wudunya, perhatikan wudunya, ngerasain air semua sudah nyampe enggak ke permukaan yang diwajibkan mengenai air. Lihat bagaimana membasuh wajahnya, basuh kedua tangan sampai sikunya, lihat basuh kepalanya, basuh kakinya. Itu diperhatikan, jangan sampai sembarangan, tidak khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Bersuci itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tahurut miftahus sholat, bersuci itu pembuka dari sholat. Maka perhatikan, perhatikan di dalam sholatnya kita. Dari mana? Dari dalam keadaan wudu tadi. Jangan sampai wudunya nggak benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah nyampaikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Apabila engkau ditimpa musibah sedangkan engkau bukan dalam keadaan suci, maka yang patut disalahkan adalah dirimu sendiri. Nah, yang patut disalahkan adalah dirimu sendiri. Kenapa enggak mau jaga diri dari dalam keadaan bersuci? Harusnya itu apa? Ketika berhadas wudu, ketika berhadas wudu. Sehingga dikatakan termasuk memelihara dalam sholat dan mendirikannya adalah apa? Mengerjakan di awal waktu. Ngerjain sholat di awal waktu, ngerjain sholat dalam keadaan khusyuk. Jangan sampai sholatnya apa? Tidak dalam keadaan khusyuk. Hati hadir, perenungan di dalam bacaan diminta, pemahaman makna-makna di dalam bacaan tadi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Sifat tunduk, sifat khusyuk, sifat rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Waktu ruku, waktu sujud. Itu benar-benar kita merendahkan diri kita sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengagungan, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khusyuk di dalam salat, hadirnya hati dalam salat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imamul Basri mengatakan setiap salat di mana hati tidak hadir, maka salat itu lebih cepat untuk menimbulkan hukuman. Imamul Hasan Al-Basri bilang kalau di dalam salat hati tidak hadir, maka salat tadi itu lebih cepat untuk menimbulkan hukuman. Makanya hati hadir diminta. Hati hadir, hati yang hadir diminta. Bahkan dikatakan orang yang sholat itu ditulis kadar kekhusuannya. Kalau dia khusyuknya 1/6, maka pahalanya 1/6 dari sholatnya tadi itu. Kalau dia sholat khusyuknya setengah dari sholatnya, maka setengah sholatnya tadi itu akan bernilai pahala. Kalau dia sholat semua sholatnya dalam keadaan khusyuk, maka dalam satu sholat yang tadi itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan orang yang sholat dalam keadaan khusyuk, benar-benar dia jaga sholatnya, itu setelah sholat Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan khusyuknya tadi itu berbentuk makhluk yang penuh dengan cahaya. Kemudian apa? Makhluk tadi itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa kepada apa? Kepada yang sholat tadi. Dia katakan hafizukallahu kama hafaztani kama hafaztani. Kata makhluk tadi itu, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau memeliharaku di dalam sholat. Kemudian kalau dia sholatnya lalai, sholatnya dia melayang, hilang kemana-mana, mikirin dunia, mikirin yang lain, mikirin ini, mikirin itu keluar wujudnya kemudian dalam keadaan hitam yang kelam,
Kemudian dia katakan do'ikallah kama do'itani. Kata tadi itu, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kemudian amal yang buruk tadi itu wujudnya dilipat sama Allah, dilipat kayak baju, kemudian dilemparkan ke wajah orang yang sholat tidak khusyuk tadi. Sebab hukuman, kenapa sholatnya nggak khusyuk. Makanya kalau hidup berantakan, sudah bener-bener kok tapi apes, sial, jaga sholatnya. Lihat dari mana kita sholat. Kalau hidup mungkin kok kurang bagus, ini setiap urusan kurang baik, ini kurang baik, jaga sholatnya. Ketika kita menjaga haknya Allah, maka akan dijaga haknya kita. Ketika kita benar-benar dalam sholat, maka akan benar juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sholat kita korupsi. Apa sholat yang korupsi? Sholat yang nggak pakai tu'maninah. Itu disebutkan sholatnya orang yang korupsi apa? Kayak burung, cepet, maunya cepat selesai, sehingga apa? Ngilangin rukun di dalam sholat. Padahal tu'maninah di dalam sholat termasuk rukun. Perhatikan rukun di dalam sholat. Sholat bisa batal kalau terlalu cepat. Kenapa? Menghilangkan rukunnya apa? Tu'maninah. Benar-benar ambil itu rukun sholat, jangan korupsi. Sama sholat kita potong jatahnya Allah. Harusnya kita sama Allah lebih lama, pakai tu'maninah, kita ringkasin, dicepetin, sehingga apa? Pengen cepat-cepat selesai sholatnya. Naudzubillah min dzalik, dalam sholat kita korupsi. Makanya dijaga benar-benar, jangan sampai hilang di dalam tu'maninahnya tadi itu. Benar-benar dalam sholat. Apa yang membuat kita mau cepat-cepat di dalam sholat itu apa? Perkara apa yang sehingga kita merasakan pengen cepat dalam sholat? Padahal sholat itu hubungan kita kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah, cara untuk kita mendekat kepada Allah. Lantas apa yang bikin kita mau cepat dari dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu salafun soleh pernah ditanya apakah engkau pernah merasakan cepat-cepat buru-buru di dalam sholat? Maka diantara mereka mengatakan, apa yang membuat kami mau cepat dalam sholat? Apakah engkau pernah merasakan sesuatu di dalam sholatmu artinya nggak khusyuk, pikiran melayang di dalam sholat? Apakah engkau pernah merasakan seperti itu? Maka sebagian dari mereka mengatakan, kami tidak pernah merasakan seperti itu, sebab kenikmatan yang kami rasakan itu di dalam sholat. Kami merasakan sholat itu yaitu nikmatnya kami. Kenapa? Kenikmatan itu kami dapat ketika sholat. Beda dengan sekalian khalayak manusia. Ada yang kenikmatannya ketika jalan-jalan, ada yang kenikmatannya ketika dapat sesuatu yang baru, ada kenikmatannya tentang perkara dunia, sehingga kenikmatan tadi berpengaruh di dalam sholatnya, sehingga sholatnya nggak khusyuk. Kenapa? Mikirin nikmat tadi itu. Tapi kaum solihin, salafun soleh terdahulu ditanya, pernah engkau merasakan kenikmatan yang lain selain sholat? Dia bilang, ya sholat tadi itu merupakan kenikmatan bagi kami, sehingga kami nggak pernah terlintas perkara apapun yang lebih nikmat daripada sholat. Kami tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih indah, lebih menenangkan hati kami daripada sholat. Makanya jaga sholat kita. Tahun baru perbaiki sholat. Hubungan kita sama Allah itu di dalam sholat. Jaga sholat kita. Dikatakan kaum solehin mengatakan, la khasyiya qalbu hadzal. Andai kata hati orang yang khusyuk itu, hati orang yang khusyuk ini niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Kalau hatinya sudah khusyuk di dalam sholat, pasti dikatakan anggota tubuhnya akan khusyuk. Sampai itu Nabi ngelihat ada orang sholat, kemudian dia pegang janggutnya. Orang itu sholat pegang janggutnya. Maka kata Nabi Muhammad tadi itu, andaikan orang ini khusyuk dalam hatinya ketika sholat, maka anggota tubuhnya akan khusyuk. Gak mungkin kepengaruh dengan yang lain. Kenapa? Nabi lihat orang sholat itu sambil megang janggut, apalagi meninggalkan tu'maninah. Itu pernah orang sholat ninggalin tu'maninah, kemudian sama Nabi Muhammad dibilangin, ulangi sholatmu, ulangi sholatmu. Dikatakan Nabi Muhammad, kenapa? Fa inna sholatuka lam, sesungguhnya sholatmu tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi sholatmu. Kenapa? Di dalam sholatmu tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaum solihin itu, bahkan para sahabat ketika sholat dalam khusyuknya mereka nggak ngerasa, seakan-akan kayak patung, sehingga burung stop di kepalanya mereka nggak ngerasa. Itu Abbad bin Bishr ketika peperangan disuruh jaga
sahabat yang lain. Kenapa? Di waktu malam itu mereka istirahat, takut musuh nyerang. Ini Abbad bin Bishr jaga malam beda dengan kita. Jaga malam main gaple, jaga malam nonton, jaga malam ceritaan. Tapi Abbad bin Bishr itu jaga malam, disuruh sahabat, apa yang dilakukannya? Dia jaga benar-benar berdiri di waktu malam. Sehingga di waktu malam dia sholat dalam keadaan khusyuk. Ini musuh ngelihat, kaum musyrikin ngelihat, oh ini sholat, berarti kita harus tumbangkan dulu yang jaganya ini, baru kita serang mereka. Maka Abbad bin Bishr dari jauh dipanah, kena panah, set. Dia ngerasa dipanah, dia diem, masih terus ngelanjutin sholatnya. Kemudian ini sahabatnya di bawah lagi tidur, dia sholat, sahabatnya di bawah lagi tidur. Kemudian dipanah lagi, kena lagi, dia ngerasa tapi tetap dia sholat sampai darah netes, kena sahabatnya yang di bawah tertidur. Waktu malam dingin, kena basah dingin. Dia lihat darah, dia lihat sahabatnya Abbad bin Bishr kena panah lagi sholat. Selesai sholat salam, ditanya, kenapa engkau tadi tidak buru-buru menyelesaikan sholatmu, kemudian engkau bangunin kami, bilang engkau diserang. Apa kata Abbad bin Bishr? Saya lagi sholat, saya ngerasa dipanah, saya ngerasa, cuma bacaan dalam sholat itu lebih saya nikmati. Bacaan dalam sholat lebih saya nikmati daripada cuma panah seperti ini. Lihat bagaimana kaum solihin di dalam ibadahnya. Bahkan itu disebutkan Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail, ya, Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail itu beliau di dalam sholatnya disebutkan dalam satu malam ngulangin satu ayat bisa dari tengah malam sampai subuh. Dari tengah malam sampai subuh. Dia ngulangin ayat ini aja. Apa yang dibaca? Itu dia baca, innalladzina amanu wa amilu sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Apa yang dia ulang? Kalimat wudda sampai subuh. Sampai subuh. Kenapa? Merenungi ayat tadi itu. Merenungi ayat tadi, innalladzina amanu wa amilu sholihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Tuhan yang Maha Pemurah akan melimpahkan mereka dengan kasih sayangnya. Kalimat kasih sayangnya dia ulang-ulang, wudda sampai waktu subuh. Lihat bagaimana mereka dalam khusyuknya di dalam sholat. Nah, ini harus kita ambil, harus kita perubahan di tahun yang baru. Apa? Dari sholat kita. Jangan sholat kita mikirin yang lain. Jangan sampai sholat kita dalam keadaan lalai. Jangan sampai sholat kita sholatnya yang di bawah standar. Sholat di bawah standar. Kalau khusyuk itu standar. Tapi kalau khusyuknya benar-benar dari awal sampai akhir, wah itu luar biasa. Akan tetapi Imam Ghazali ngajarin sama kita, kalau kita nggak bisa dari awal sampai khusyuk sampai selesai khusyuk, ada beberapa tempat yang kita diminta untuk khusyuk paling enggak. Apa? Di 3 tempat. Di antaranya yang pertama, ketika kita baca doa iftitah, ketika di kalimat inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati, itu diminta kita untuk hadir khusyuk di dalam sholat. Oh, nggak sempet di situ. Ketika inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati, sesungguhnya sholat hidupku, matiku. Nggak sempet di situ. Kata Imam Ghazali di tempat yang kedua, apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diminta kita hadir di situ ketika di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, di mana yang ketiga? Yang ketiga ketika waktu tasyahud, ketika di assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini 3 tempat ini kita diajarin. Kalau nggak bisa khusyuk semuanya, paling nggak di 3 tempat ini. Paling nggak di 3 tempat ini kita menghadirkan hati kita khusyuk di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, menjadikan bekal buat kita, dan menjadi sebab keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang punya hajat dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.